Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين والصلاة والسلام على المبعوث رسول رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita, mengumpulkan kita di tempat dan di waktu serta majelis yang mulia ini guna menyambung tali silaturahim ukhuwah Islamiyah di antara kita sekalian. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga umat beliau yang senantiasa istiqomah dalam meniti manhaj dakwah beliau dan juga senantiasa istiqomah dalam mengamalkan, menegakkan serta mendakwahkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada DKM Dewan Kemakmuran Masjid Zamzam yang telah bersedia bekerjasama dengan kami Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga alhamdulillah dapat terselenggaranya acara ini insyaallah kedepannya akan berjalan dengan baik dan lancar insyaallah. Kemudian yang kedua, rasa hormat kami kepada para asatidz, kepada Ustaz Ahmad yang Allah beliau sudah pulang terlebih dahulu, kemudian kepada Ustaz Hidayatullah, kepada Ustaz Abu Islam dan saya sendiri Abu Abdullah atau Abu Ja'far berdiri di depan antum sekalian, depan jemaah sekalian. Harusnya ini tempat yang diisi oleh Ustaz beliau inilah dari Majelis Ulama Indonesia Pusat Qadarullah wa Masyafa'al Qadarullah. Beliau berkenan hadir pada pagi hari ini. Qadarullah pula saya yang bertugas untuk menggantikannya. Masyaallah muslimin rahmatullah, jamaah hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut bagi kita sesuai dengan tema. Patut bagi kita mengetahui tentang latar belakang permasalahan Al-Aqsa, permasalahan Baitul Maqdis, permasalahan separuh dari bumi Syam yang dirahmati, dimuliai, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang Al-Aqsa dan ketika kita berbicara tentang Baitul Maqdis juga Palestina, bukanlah yang menjadi tujuan utama dari pembicaraan kita permasalahan politik, permasalahan siasa atau politik sebuah negara. Namun yang kita bicarakan adalah tentang kiblat umat Islam yang pertama kali yang dinodai oleh najisnya orang-orang Zionis Israel, yang dinodai oleh najisnya orang-orang yang Rasulullah SAW mengisyaratkan mereka adalah anak cucu dari kera dan babi, orang-orang Yahudi yang ada di Palestina. Bukan berbicara politik jemaah sekalian, namun berbicara tentang jantung umat Islam, tempat yang dirahmati oleh Rasulullah SAW
ditombak oleh Isa alaihissalam wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Aqsa atau Baitul Maqdis terletak di negara yang kita kenal dengan Palestina saat ini. Saya mencoba untuk di waktu yang kalau yang diberikan 30 menit, saya mencoba membagi beberapa fase. Yang pertama saya akan sebutkan mencoba upaya untuk menyebutkan latar belakang perkara Al-Aqsa, bagaimana dia bisa ditindas dan juga dijajah oleh anak cucu kera dan babi yang Yahudi Israel, Zionis, sebuah kaum yang terusir di mana-mana, sebuah kaum yang notabene atau tabiat dan hakikatnya tidak memiliki tanah lahir, tidak memiliki tanah air tempat mereka berdiam diri, di mana-mana terusir. Hingga pada tahun 1948 atas perjanjian dari Prancis dan juga Inggris, maka datanglah berduyun-duyun orang atau kaum yang terusir, yakni Yahudi, ke bumi yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, Palestina. Nah, mulai dari itu mulailah penindasan yang diterima oleh kaum muslimin yang ada di bumi Palestina bermula. Mereka diusir dari kampung halaman mereka karena mereka mengatakan qalu rabbunallah, Tuhan kami hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka diusir, mereka dipenjarakan dan mereka dibunuh. Dan tidak lupa ingatan kita mungkin di antara jemaah sekalian ada yang masih ingat kurun waktu antara 1982 dan 1988 kurang lebih. Itu ada yang dinamakan pembantaian yang ada di Palestina, dinamakan pembantaian Safra dan Satila. Ratusan kaum muslimin mendekati angka 1000 dalam kurun waktu hanya 3 hari yang dilakukan oleh kaum Zionis Israel. Mereka pisahkan antara anak-anak, wanita dan orang tua, dari remaja-remaja dan pemuda-pemuda yang masih usia produktif. Kalau memang ada rekamannya pada tahun itu, saudara tidak dibawa. Ketika kita melihat hal itu miris, sangat amat miris. Sebab qadarullah wa syafa'al, ratusan bahkan hingga ribuan nyawa kaum muslimin bergantung pada saat itu. Maka bagi kita Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keamanan di negeri ini. Maka bukan bagian dari kaum muslimin yang tidak mau mengambil perhatian lebih terhadap penderitaan kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa kaum muslimin itu bagaikan satu tubuh. Jika bagian kepala bagian perut merasakan sakit, maka bagian-bagian lain pun merasakan sakit yang serupa. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahmatullah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari rentang waktu tahun 1948 hingga 1960-an, Palestina, Al-Quds, Yerusalem, Baitul Maqdis itu dijajah total oleh kaum anak cucu kera dan babi, yakni Zionis Israel. Lewat kaki tangan mereka, orang-orang yang mengaku muslim namun pada hakikatnya mereka adalah zanadiq, para zindiq, para munafik. Belum bilang ingatan bagaimana mereka orang-orang yang mengaku muslim namun mereka bertawali atau mereka berloyalitas dan merasakan kasih sayang dan cinta kepada orang-orang kafir, membuka perbatasan tinggi Golan yang ada perbatasan antara Suriah dan juga Palestina, yang pada saat itu ditandatangani oleh Presiden Suriah, yakni kakeknya Bashar Assad pada saat ini, yakni Sulaiman Al-Assad. Ketika dibuka antara ini Golan, maka masuklah berbagai macam
tayangkan. Kemudian yang kedua adalah munculnya harakah atau gerakan-gerakan perlawanan yang ada di dalam Palestina sendiri. Muncul harakah perlawanan Islamiyah, gerakan perlawanan Islam yang dicetuskan oleh saya militer kaum muslimin yang ada di Mesir. Ini saya ceritakan ke belakang. Kemudian terbentuklah Brigade Izzuddin Al-Qassam yang diketuai oleh rahimahullah Syekh Ahmad Yasin. Beliau seorang tua renta yang duduk di atas kursi roda karena mengalami kelumpuhan dari masa kecil beliau. Namun bagi Israel, orang tua renta ini menjadi momok yang sangat menakutkan. Sehingga kematian beliau, insyaallah syahidnya beliau itu sangat amat mengenaskan. Ketika Syekh Ahmad Yasin rahimahullah di atas kursi rodanya itu keluar dari masjid yang ada di Hebron, keluar ketika melaksanakan sholat subuh, maka dalam jarak sekian meter dari pintu masjid, helikopter Apache Israel melontarkan roket-roket ke arah beliau. Hingga sekarang masih ada foto-foto dan video-video. Tabiat dari orang kafir itu adalah penakut. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berkata bahwa inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya daya setan itu adalah lemah dan orang-orang kafir itu adalah ada-adanya syaitan. Nah, kemudian juga ada beberapa tokoh perlawanan yang ada di bumi Palestina, Dr. Abdul Aziz Al-Rantisi dan lain sebagainya. Maka dari itu, muslimin rahimahullah, wajib bagi kita untuk senantiasa memonitor atau memantau atau melihat perkembangan yang terjadi di Palestina, khususnya di Masjid Al-Aqsa. Karena Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama kaum muslimin masih dijaga dan tertindas. Dan sekarang ada upaya pembongkaran Masjid Baitul Maqdis atau Al-Aqsa oleh Zionis Israel, karena disinyalir oleh Zionis Israel di bawah Masjid Al-Aqsa itu ada Haikal Sulaiman atau istana Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka berupaya menutupi media-media yang ada di dunia, baik nasional Palestina maupun internasional, untuk tidak meliput tentang pembongkaran yang terjadi di Masjidil Aqsa. Pembongkaran ini sudah berjalan hingga 40%. Dan disinyalir ada beberapa ikhwah atau saudara kita di Gaza mengabarkan bahwa sekiranya 60% sudah dibongkar di bawah Masjid Al-Aqsa, maka Masjid Al-Aqsa itu runtuh. Dan ini yang kita ketahui bersama. Kiblat pertama kaum muslimin dan wajib bagi setiap muslim di bawahnya itu ada debat tentang kebebasan Masjid Al-Aqsa. Dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pun berjanji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji bahwa pada akhirnya Islam akan menang dan bahwa pada akhirnya Al-Aqsa yang tercinta akan kembali ke kaum muslimin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian hingga saat ini terbaru sekitar 73 kaum muslimin meninggal nyawa oleh serangan bombardir kaum Zionis Israel. Maka patut bagi kita kaum muslimin untuk memberikan upaya ini, entah itu dari tenaga, entah itu dari pikiran, dari mal atau keuangan, dan minimal yang kita bisa lakukan adalah doa keselamatan bagi kaum muslimin yang ada di Al-Aqsa, yang ada di Palestina, yang ada di Jalur Gaza dan lain sebagainya. Wajib bagi kita seminimal-minimalnya upaya yang dapat kita lakukan adalah mendoakan mereka, mendoakan keselamatan bagi mereka. Dan juga yang kedua adalah senantiasa meningkatkan ukhuwah, meningkatkan
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas dasar ukhuwah inilah maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk senantiasa bertafarruq. Tafarruq berpecah belah, bercerai-berai, karena orang-orang kafir yakin bahwa bersatunya kaum muslimin dalam bendera tauhid, bersatunya kaum muslimin dalam balutan iman tauhid kepada Allah dan juga ukhuwah Islamiyah yang murni, bukan ukhuwah wataniyah, bukan ikatan kebangsaan, bukan ikatan nasab atau keluargaan, namun ukhuwah Islamiyah dan juga akidah tauhid yang benar, maka ini menjadi kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Dan orang kafir paham tentang hakikat ini, maka mereka senantiasa membuat berupaya untuk memecah belah kaum muslimin dengan hal-hal yang sepele. Mereka berupaya untuk memecah belah kaum muslimin dengan hal-hal yang berbau furu'iyah, cabang dari agama, karena mereka paham mereka tidak dapat memecah belah kaum muslimin yang perkara usul, perkara yang pokok, namun mereka memecah belah kaum muslimin dengan perkara-perkara furu'iyah, perkara-perkara dari cabang perkara agama, membuat antara kaum muslimin yang tidak kunut dengan yang kunut itu berpecah, yang tidak ini dan ini itu berpecah. Maka saya fakir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghimbau khususnya untuk diri sendiri pribadi dan umumnya untuk hadirin sekalian untuk senantiasa mempererat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan silaturahim antar kaum muslimin, antar orang-orang beriman. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat masyarakat muslimin rahimahumullah, saya berupaya untuk memberikan gambaran bahwasanya apa yang Rasulullah SAW ramalkan. Beliau SAW ramalkan tentang keadaan kaum muslimin di akhir zaman, keadaan kaum muslimin di akhir zaman yang penuh dengan keterpurukan, yang penuh dengan kehinaan, yang penuh dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum aznab al-baqar wa raditum biz-zar wa taraktum al-jihad, sallallahu alaihi wasallam la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah SAW seraya beliau menggambarkan tentang keadaan kaum muslimin di akhir zaman. Kata Rasulullah SAW, "Idza tabaya'tum bil 'ainah," ketika kalian kaum muslimin telah berjual beli dengan ainah, dengan tipu daya, saling membohongi satu sama lain dalam perkara perniagaan atau jual beli, dan juga telah berkecimpung dan berhubung dengan hukum-hukum yang berbau riba. Wa akhadtum adnab al-baqar, dan kalian kaum muslimin telah terus-menerus mengikuti ekor sapi, yakni peternakan, urusan dunia. Wa raditum bizar, dan kaum muslimin terus-menerus bercocok tanam, pertanian. Yang ketiga hal ini Rasulullah SAW mengisyaratkan kaum muslimin pada saat itu hanya ridho dan hanya rela urusan dunia dan urusan dunia saja, dengan meninggalkan urusan akhirat. Kemudian poin yang keempat adalah wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad fisabilillah. Kaum muslimin pada saat ini meninggalkan jihad fisabilillah, meninggalkan berjuang di jalan Allah, meninggalkan dakwah ila Allah, dan meninggalkan thalabul ilm. Meninggalkan jihad fisabilillah, meninggalkan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dakwah ila Allah. Karena pada hakikatnya, masyarakat muslimin rahimahumullah, tugas dan beban dakwah terhadap Islam ini ada pada bahu kita sekalian, individu personal kaum muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka hendaklah ada segolongan dari umatku yang menyuruh kepada hal yang baik, hal yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari hal-hal yang munkar, yang fahsya, wa ulaika humul muflihun, dan diharapkan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Poin yang keempat adalah meninggalkan jihad, meninggalkan dakwah, meninggalkan talabul ilm, dan yang lebih parah, masyaallah muslimin rahimahumullah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa
yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala angkat kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kaum muslimin kembali kepada din kalian, kembali kepada Al-Qur'an Al-Karim, kembali kepada sunnah-sunnah sahihah, kembali kepada syariat Islam, dan kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang lebih ketika Islam tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, saya hanya memberikan sebuah gambaran, sebuah kaum yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Mudah-mudahan kita yang ada di masjid ini khususnya dapat menjadi atau dapat memenuhi poin-poin yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kaum yang mengganti kaum yang telah murtad. Ini tertuang dalam Quran surat Al-Maidah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita gambaran bahwasanya orang-orang kaum muslimin di sebuah negeri atau sebuah bangsa yang telah murtad dari dinnya atau dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan sebuah kaum yang akan memberikan loyalitas, rasa cinta yang lebih terhadap Allah dan juga Rasulnya, loyalitas, rasa cinta yang lebih kepada kaum muslimin, yang akan menggantikan sebuah kaum yang rusak akidahnya, rusak syariahnya, rusak muamalahnya, dan rusak pola pikir serta pola hidupnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang telah murtad dari agama kalian, man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian kaum yang akan menggantikan. Yang pertama, mereka memiliki ciri-ciri yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, kaum tersebut, dan kaum tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai mereka karena mereka berakidah benar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan karena mereka senantiasa ikhlas dalam beribadah, serta mereka senantiasa menyambung tali silaturahim di antara saudara mereka. Kemudian yang kedua adalah adillatin 'ala
apa yang kita lakukan pada saat ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal soleh, sehingga kita mendapatkan jalan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan juga yang kedua, kita berharap dengan konsepnya kami forum komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Al-Aqsa, bukan karena Al-Aqsa jauh dari pandangan kita kaum muslimin yang ada di Indonesia, namun disebabkan atau lebih disebabkan Al-Aqsa itu adalah jantung bagi kaum muslimin. Bebasnya Al-Aqsa adalah bebasnya atau menangnya kaum muslimin di akhir zaman, karena Rasulullah mengisyaratkan bahwa Dajjal laknatullah alaihi akan dibunuh oleh tombaknya Isa alaihi wasallam di depan kubah yang ada di Palestina. Masyaallah muslimin rahimahullah, mari kita tingkatkan ukhuwah di antara kita sekalian, perkecil dan minimalisir perpecahan karena permasalahan sepele. Karena yang tadi Ustaz Ahmad disampaikan bahwa banyak permasalahan kaum muslimin, baik internal kaum muslimin maupun eksternal kaum muslimin, itu sudah banyak yang ada di Indonesia. Dan salah satu kehinaan yang Rasulullah SAW kabarkan tadi melalui hadis yang saya bacakan di atas adalah dihinanya syariat Allah, dihinanya Al-Quranul Karim oleh orang-orang yang durhaka dan durjana kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ada orang kafir sekarang berani mengatakan bahwa Al-Quran dapat mengubah kaum muslimin. Bagi kita yang memiliki jiwa keimanan yang masih ada dalam hati kita, sungguh akan marah. Apakah orang seperti ini? Kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita dan mengirimkan kepada kita penolong dan pelindung yang dapat mengatasi tentang orang-orang seperti ini. Dia telah mengatakan bahwa umat Islam telah dibodoh-bodohi dengan Quran surat Al-Maidah ayat 51. Padahal Allah telah menegaskan itu ayat yang muhkamat. Itu ayat yang telah jelas bahwa dilarang memilih pemimpin kafir. Dan sudah jelas kekafirannya di luar dari Islam. Dia rela dan dia itu berani menunjukkan diri bahwa dia di atas hal yang benar. Dan kemarin saya baca bahwa yang dilaporkan ke aparat Malaya mengunggah video yang dia katakan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala waj'alna min ladunka waliyya waj'alna min ladunka nasira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita mengirim kepada kita pelindung dan penolong untuk mengatasi orang-orang yang semacam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat kehidupannya di dunia dan juga di akhirat, karena telah membodohi umat Islam dengan Quran, katanya seperti itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan azabnya di dunia dan juga di akhirat. Di dunia itu semoga Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dengan tangan para mujahidin yang senantiasa istiqomah di atas jalan tauhid dan juga jihad. Atau memang sekiranya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kejahatan dan kezalimannya dengan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Beneran semua datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kurang datang dari saya pribadi selaku hamba yang benar juga lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita amal baik yang dirahmati Allah atas apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Sekian dari saya.